Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah ya, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu lagi dalam suasana udara yang dingin ini karena sedang baru saja hujan ya, jadi terasa adem. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keberkahan, rezeki, kelancaran, dan sejahtera selalu. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang orang-orang toksik ya. Kalau nggak salah dulu saya pernah dalam episode yang udah lama ya, saya pernah membicarakan tentang orang-orang toksik ya. Nah, tetapi ada teman yang ingin coba diulang lagi ya tentang teman-teman toksik. Supaya apa? Supaya ketika kita ke depannya kita bisa mengambil pelajaran. Dalam pergaulan ya, entah itu dalam pergaulan skup kecil atau skup yang besar ya, dalam pergaulan misalkan di sekitar lingkungan kita, atau dalam pertemanan, atau dalam lingkungan yang lebih besar lagi di masyarakat, pasti kita itu sering bertemu dengan berbagai karakter. Ada yang karakternya A, ada yang karakternya B, ada yang karakternya C, beragam karakter. Dan kita harus bisa mensikapinya dengan baik. Karena apa? Karena setiap orang harus kita hargai ya. Meskipun dia karakternya A atau B atau C, tetap kita harus berlaku baik kepadanya. Namun perlu kita ketahui ya, kalau teman-teman yang toksik atau teman-teman yang kurang bagus ya, arti toksik itu kan racun ya, artinya teman-teman yang kurang bagus, yang efek kepada kitanya itu negatif, teman yang harus kita ketahui ya, karena ini bisa jadi pelajaran kepada kita supaya kita itu tidak seperti itu ya. Jadi kita itu ketika kita tahu teman yang toksik, maka kita itu selain kita membatasi pergaulan dengan dia, kita itu juga bisa menjadikan pelajaran. Oh, ternyata karakter yang seperti itu tidak bagus kalau kita terapkan. Yang pertama adalah orang yang selalu orang yang egois. Orang yang egois itu orang yang ketika ngomong merasa menang sendiri. Ketika dia mengambil keputusan, harus keputusan dari dia. Ketika kita dalam suatu pertemanan, ya pendapatnya dia itu harus diutamakan. Lah itu adalah orang-orang yang egois ya. Jadi dalam bermusyawarah pun selalu menang sendiri, selalu merasa paling benar. Padahal dalam setiap pertemanan itu kan kita itu harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling toleransi. Ya, toleransi kan tidak harus agama saja. Ya, toleransi dalam perbedaan pendapat pun kita harus toleran. Ya. Jadi kita harus bisa mengambil pelajaran. Ternyata orang yang egois itu orang yang harus kita batasi pergaulannya. Bukan berarti kita tidak bergaul dengan dia, tetapi cukup dibatasi saja untuk hal-hal yang ketika kita hal-hal yang tidak mengganggu kepada kita ya. Jadi pergaulan seperlunya. Kemudian ya, orang yang toksik yang kedua adalah orang yang selalu merepotkan. Ini orang ini ya, tipikal orang ini apa-apa pinjam, apa-apa minta. Jadi setiap dia curahan hatinya, dia curhat, itu selalu ingin memanfaatkan kita. Jadi sepertinya itu dia tuh rugi kalau kita tuh nggak dimanfaatkan gitu. Jadi sebentar-sebentar dia pinjam apa dan tidak dikembalikan. Kemudian sebentar-sebentar dia butuh apa dan tidak dikembalikan. Terus begitu terus, sehingga orang-orang yang seperti ini mendekati parasit ya. Jadi ketika kita berteman dengan orang-orang yang seperti ini akan sangat merugikan kita. Karena energi kita pun itu akan terkuras dengan selalu membahas seperti ini. Energi kita kan terkuras. Yang seharusnya kita itu membicarakan hal yang lebih maju lagi, tetapi kita kayak
kayak membicarakan hal-hal ini terus gitu. Jadi stagnan di situ terus. Jadi tidak bisa memberikan efek positif kepada kita. Dan teman yang selalu merepotkan itu harusnya kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah orang yang selalu gibah ya, atau selalu gosip. Orang-orang yang selalu gibah atau selalu gosip itu bukan memberikan pengaruh positif kepada kita. Ketika kita bergaul dengan dia, ada saja yang diceritakan tentang si A, tentang si B, tentang si C, dan itu keburukan-keburukan yang selalu diceritakan. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang seperti itu ya, sementara iman kita itu kan tidak stabil, iman kita kadang meningkat, iman kita kadang turun. Ketika kita bergaul dengan orang seperti itu, maka kita akan terpengaruh. Maka yang tadinya kita tidak suka gosip, kita jadi ikut gosip. Yang tadinya kita tidak gibah, kita jadi ikut gibah. Lah berarti orang seperti ini itu memberikan efek buruk kepada kita. Tidak memberikan energi positif, tetapi memberikan energi yang buruk, sehingga kita yang seharusnya kita tetap menjaga supaya hati kita tuh bersih ya, jadi kita menjadi tidak bersih lagi karena kita ikut membicarakan orang lain. Kemudian teman toksik yang selanjutnya adalah teman yang malas ya. Jadi ketika kita berteman dengan dia, kita berjanji, kita janjian mau ketemu jam berapa, ternyata dia masih tidur, atau ternyata dia ingkar janji. Lah orang-orang yang malas ya, orang-orang yang malas itu sudah harus dicoret dalam pergaulan. Kita tidak perlu bergaul dengan orang-orang yang malas, karena orang-orang yang malas ini akan memberikan efek buruk kepada kita. Yang lain sudah berlari mengejar sesuatu, dia masih belajar berjalan. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak akan memberikan efek positif kepada pertemanan. Jadi, ketika kita berteman dengan orang, ya itu kan take and give. Jadi kita itu harus saling memberi, saling menerima, saling memberi hal-hal yang positif, supaya kita itu bisa maju semua gitu. Jadi kita jangan merasa ketika kita bergaul dengan dia, kita itu menjadi negatif. Itu kalau kita berteman dengan orang-orang yang negatif, amat sangat rugi, karena waktu kita terbuang begitu saja hanya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak potensi kepada kebaikan. Kemudian ya, pembahasan yang kedua, dalam hal ini saya akan membahas tentang kita bergaul dengan orang-orang yang positif. Yang pertama tadi kita bergaul dengan orang yang toksik, yang kedua kita bergaul dengan orang yang positif. Jadi sebaiknya kita itu berteman dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang positif itu yang pertama adalah orang yang full energi, orang yang selalu semangat. Semangat dalam bekerja, semangat dalam belajar, semangat dalam berolahraga, semangat dalam visi misi ke depan. Jadi orang-orang yang semangat ini akan memberikan energi positif kepada kita. Ketika kita sedang suntuk, ketika kita sedang malas, maka ketika kita berteman dengan dia, kita itu dapat suntikan, kita dapat semangat baru, karena kita berteman dengan orang yang full semangat atau full energi. Kemudian yang kedua ya, positifnya kalau kita berteman dengan orang yang selalu semangat, kita itu akan mencapai target yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang lebih bagus lagi ya ke depannya, itu kita bisa akan mencapainya kalau kita berteman dengan orang yang semangat. Yang kedua ya, teman yang harus kita gauli ya, teman yang harus kita gauli atau kita harus pertahankan pertemanannya adalah teman yang
terbuka wawasannya. Jadi dia itu ketika kita berteman dengan dia, kita itu akan mendapatkan banyak pengetahuan dari dia, banyak ilmu, banyak pengetahuan. Kemudian kita selalu berdiskusi mengenai apa saja yang peristiwa-peristiwa yang update. Kemudian kita juga mendapatkan input yang bagus ya dari apa yang dia ketahui, hal-hal yang positif. Jadi ketika kita berteman dengan orang-orang yang berpikiran terbuka, maka kita itu akan tambah pintar gitu, akan tambah semangat, akan tambah pintar. Jadi kita bisa lebih mumpuni ketika kita mentransfer ilmu kepada anak-anak kita. Kemudian ya yang selanjutnya adalah kita pertahankan teman yang positif. Teman yang positif ini artinya teman yang positive thinking ya. Jadi dia itu tidak selalu buruk sangka sama orang lain. Kemudian dia punya visi misi ke depan. Dia selalu optimis, tidak gampang putus asa. Nah, orang-orang yang positif ini harusnya kita pertahankan pertemanannya. Karena kita rugi sekali kalau kita tidak sampai berteman dengan orang-orang yang positif seperti ini. Karena orang-orang yang positif seperti ini akan memberikan pencerahan kepada kita ya. Akan memberikan suatu pencerahan sehingga kita itu bisa menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Bagaimana kita berhubungan dengan teman yang toksik yang bagian pertama tadi, dan teman yang harus kita pertahankan di pembahasan yang kedua ini. Jadi kita bisa memilih teman yang mana yang akan kita pilih ya. Apakah teman yang ini, apakah teman yang ini, apakah teman yang harus dipertahankan ini. Itu tergantung kepada kita sendiri. Kalau kita ingin maju, ya bertemanlah dengan orang-orang yang positif, bukan dengan orang-orang yang toksik. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.